gini, saya sebagai investor di perusahaan RAP, saya punya uang, saya investasikan di RAP ini Berapa banyak? sekitar berapa? 4 miliaran lebih. Artinya saya punya investasi saya dan Tiara dan juga Pak Rindi ini sepupu saya berinvestasi di perusahaan ini, lalu bermitra dengan perusahaannya Dini. Nah, Dini tiba-tiba menggelapkan, diduga menggelapkan. Awalnya kita duga menggelapkan kan, tapi akhirnya dia mengakui penggelapan, pengakuan penggelapannya. Iya, udah hampir setahun. Udah hampir setahun. Jadi penggelapan yang dilakukan ini bukan cuman baru dia ngegelapin apa enggak ya? Kalau tidak menggelapkan, tidak mungkin dong dia membayar. Kalau misalnya orang nih, kita curigai bahwa kamu menggelapkan uang saya, enggak gitu. Boleh, tapi kan dia bilang, dia balikin uangnya. Mengakui dengan akta pengakuan, lalu mengakui secara lisan dan juga mengakui secara tertulis lewat pengacara. Oke, begitu penggelapan, kita tunggu nih kapan balikin uangnya. Saya minta balikin uangnya nggak balikin. Sampai hari kita laporkan ke polisi pada tanggal berapa saya lupa. Ke polisi yang waktu lalu lah. 9 Januari mungkin ya, 9 Januari kita lapor polisi penggelapan. Nah, setelah kita dilaporkan, lalu Dini ini meminta pengacaranya untuk nego sama kita, minta maaf, nangis, minta maaf, terus tolonglah saya jangan dilaporkan polisi, tolonglah dicabut, saya bersedia membayar. Lah, kamu bener nggak? Kamu aja udah ngegelapin uang saya, nanti kamu nggak bayar lagi. Dia berjanji akan membayar, pakai surat perjanjian pembayaran, mohon dicabut laporan polisinya. Lalu dia memberikan cek. Cek ini kan sebenarnya bukti pembayar, alat sah untuk membayar, tapi tanggalnya mundur. Nah, nanti kalau mundur ini kamu bayar nggak? Kalau kamu nggak bayar, kamu kenapa soal penipuan loh? Nggak bayar kok, uangnya udah ada. Pengacaranya meyakinkan kepada pihak kami, pengacara kami dan pihak perusahaan bahwa digaransi ini uang ada nanti. Makanya kami cabut laporan. Ya sudahlah Pak, damai nih. Ya sudah, kita tunggu saja. Nah, tiba-tiba berdamai, besok harinya, 2 harinya tiba-tiba Dini melaporkan saya pencemaran nama baik. Katanya saya menuduh dia menipu. Lah, barusan Anda nangis-nangis minta maaf, minta korting dari tagihannya 8 miliar, sampai kita rela lah, udah bayar modalnya aja deh. Kita rugi dikit nggak apa-apa, yang penting uang kembali, yang penting perusahaan bisa tetap berjalan. Udah dikasih diskon 50%, besoknya ngelaporin saya ke polisi, Polres. Katanya saya mencemarkan nama baik. Saya ngapain mencemarkan nama baik? Kalau memang mencemarkan nama baik, nggak mungkin dong saya datang ke polisi, lapor. Saya kan lapor ke polisi, ada penggelapan. Dan saya punya bukti-buktinya bahwa kita kenal, kita mungkin di media sudah banyak ya, ada foto-fotonya, ada capture di WhatsApp bahwa kita kenal dan tahu, dan memang dia tuh tahu kalau saya itu yang berinvestasi di situ. Itu uang saya. Bahkan saya kemarin press conference yang kedua, saya ngajak semua karyawan bahwa saya tanya satu-satu bahwa benar nggak itu uang saya. Mereka bilang bahwa itu uang saya. Memang saya tidak tanda tangan langsung sama Dini karena memang saya kan investor, saya nggak perlu di kantor, kan ada yang sepupu saya. Nah, makanya sepupu saya melaporkan ke Dini, tapi karena dia minta maaf, akhirnya kita tunggu nih berdamai. Nah, dia memberikan cek ini tanda salah satunya, dia ngasih beberapa lembar, 6 lembar. Ini salah satu cek yang jatuh tempo kemarin. Dia membayar ini berapa nih? 1,7 miliar. Nah, sebenarnya kalau pemirsa bisa pahami bahwa kalau dia tidak melakukan penggelapan, ya untuk apa dia mengembalikan ini? Berarti kan dia mengakui, dan memang pengakuannya ada, dia menggelapkan, pengakuannya ada, dia memang ngambil uang kita, dia mau balikin. Tiba-tiba setelah kita tunggu di tanggal 25 Maret, ketika kita cairkan ini, dikasih tahu sama bank bahwa dananya nggak cukup, nggak ada uangnya, nggak cukup. Nah, ini sudah namanya kalau orang berjanji membayar pakai cek tapi tiba-tiba ceknya kosong, maka masuk ke pasal penipuan. Itu sebabnya kami datang lagi ke kantor polisi ini memberikan surat mohon diteruskan. Berarti perdamaian yang kemarin itu sudah gagal. Lah, damai itu kan karena memang dia berniat membayar. Itikat baiknya kami itu menerima iming-iming. Dia kan mengiming-imingi kami yang sudah mangkel, sudah marah, datang ke polisi, terus dengan serangkaian kata-katanya mengajak kita bahwa sudahlah berdamai sama kita, kasihan ini ibu rumah tangga, dengan segala bujuk rayunya, sehingga kita pun
terperdaya bahwa kita mau berdamai sama dia. Ternyata waktu telah menjawab. Sekarang sudah dibuka bahwa ternyata cek ini kosong. Nah, Jadi tidak ada sama sekali dananya. ya, kalau dananya berapa jumlahnya saya nggak tahu, tapi jumlah ini nggak cukup, tidak bisa dicairkan uang ini. 1,7 1,7 pun nggak bisa, padahal tagihannya yang aslinya 8 miliar kita sudah siap korting 50%, apalagi kita orangnya 1,7 dia nggak bayar. Dan dengan ini berarti sebenarnya yang dia laporkan saya ke Polres Jakarta Selatan itu bahwa katanya saya menuduh-nuduh. Pemirsa bisa lihat sendiri, nggak mungkin dong orang nuduh sampai seberani ini, bahwa ini kan dia nih cek dia membayar. Artinya besok saya tanggal 2 saya akan ke Polres Jakarta Selatan akan mengklarifikasi bahwa saya dituduh mencemarkan nama baik. Untuk apa saya mencemarkan nama baik kalau memang nggak ada unsur dirugikan? Saya merasa dirugikan. Saya, Tiara dan Rindi dan juga seluruh karyawan di perusahaan saya merasa dirugikan. Karena apa? Uangnya digelapkan. Terus ketika kita lapor polisi, dia mohon maaf, dia minta damai, ngasih ceknya ternyata kosong. Malahan di surat perdamaian itu Dini menggunakan alamat identitas yang alamatnya tidak ada. Kalau kita cari ke rumahnya ternyata kosong. Alamat rumahnya itu fisiknya nggak ada. Jadi ada nomor 46B ya, 46B. Ternyata di sana nggak ada nomor 46B. Kita tanya sama Pak RT-nya, ternyata di situ nggak ada yang namanya Dini, nggak ada rumah itu. Nah ini kan patut kita duga lagi bahwa dia berjanji berdamai, ternyata ngasih alamat palsu, kasih cek ternyata ceknya kosong. Dan mungkin teman-teman media bisa juga tanya di Polres Jakarta Barat, ada tidak saudara Dini Novianti dilaporkan nggak sama orang lain? Saya juga coba dicek saja di sana. Ini sekedar informasi saja gitu loh. Ternyata dia tidak hanya melakukan ini terhadap saya saja gitu loh. Jadi ini bukan ibu rumah tangga yang menjadi korban fitnah saya, tidak, karena coba dicek di Polres Jakarta Barat ada tidak dia dilaporkan juga. Jadi jangan-jangan bukan cuma saya korbannya. Dengan saya membawa ke media ini mungkin akan ada banyak korban-korban lain. Dan kita antisipasi gitu supaya kezaliman tidak berjalan lagi. Dan ini sudah terbukti. Kita sudah bersabar menunggu, ternyata ceknya kosong dan tidak ada itikat baik dari Dini untuk menemui saya, tidak ada, untuk minta maaf.